Pada video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 90-an, di mana karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pemungkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era tahun 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individu. Seseorang pengarang menulis pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmati secara pribadi pula. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun ini, disebut bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi 1990-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesamarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lainnya generasi yang gampang para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perubahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-katanya. Nah, adapun pengarang serta hasil karya pada angkatan 90-an ini, yang pertama ada Ayu Utami dengan karyanya yaitu Seman 1998 dan Larung pada tahun 2001. Yang kedua ada Jenar Mahesa Ayu, di mana karyanya itu Mereka Bilang Saya Monyet. Yang berikutnya ada Ahmadun Yosi Hervanda, yang karyanya seperti Sajak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen-fragmen Kekalahan, dan Sembahyang Rumputan. Berikutnya ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya seperti Olga Sepatu Roda, Lupus ABG sampai 11 novel. Yang selanjutnya ada Dorothea Rosa Herliani yang karyanya seperti itu Matahari yang Mengalir, Kepompong Sunyi, Nikah Ilalang, Mimpi Gugur, Daun Zaitun. Berikutnya Gustav Rizal dengan karyanya yaitu Segi Empat Patah Sisi, Segitiga Lepas Kaki, Bin, Kimilau Cahaya, dan Perempuan Batu. Adapun kumpulan cerpen pada angkatan 90 ini yaitu Kado Istimewa, Laki-laki yang Kawin dengan Peri, Lampor, dan Menjelang Pagi. Nah, seterusnya kita akan coba menganalisis novel Larung karya Ayu Utami. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih Ayu Utami itu. Jadi, Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya yang berjudul Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1980. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami, di mana Ayu Utami ini lahir di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968, yang merupakan aktivitas jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, tak lama setelah penutupan Tempo, Editor, dan Detik di masa Orde Baru. Ia ikut mendirikan analisis jurnalis independen yang memprotes pemberedalan. Kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Kalam dan Teater Utan Kayu. Adapun latar belakang Ayu Utami menulis novel Larung ini adalah karena ia merasa bahwa di Indonesia begitu banyak kejadian yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia seperti kerusuhan pada masa Orde Baru, ketidakadilan, penyalahan orang lain, kisah-kisah perselingkuhan, kesedihan, dan hancurnya hati para perempuan karena perilaku laki-laki sampai pada bebasnya pergaulan pada masa itu. Dalam novel Larung ini menggunakan latar waktu tahun 1985, pukul 5.12 tahun 1996, pada latar tempat menggunakan tempat di Stasiun Tulung Agung, Dukuh Lemah Teles, Kecamatan Watuwangkara, Gua, Rumah Simbah, New York, Selat Phillip, Pulau Napur, Pulau Bintan. Pada latar suasana menggunakan suasana mengharukan, menyenangkan, mengerikan, menyedihkan, mencekam, dan juga sunyi.
Salah satu kelebihan novel Larung ini adalah kemampuan Ayu Utami dalam menggambarkan pergolakan politik dan kekuasaan militer pada masa itu. Ia berhasil menciptakan suasana yang tegang dan menggugah perasaan pembaca melalui deskripsi yang kuat dan penuh emosi. Maka novel Larung ini bukan hanya sekedar sebuah cerita, melainkan juga sebuah pencahayaan terhadap sejarah dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai keadilan dan kebebasan. Novel Larung ini mampu mengajak pembaca untuk merefleksikan moral, keadilan hukum, serta perjuangan dalam mencapai kebebasan di tengah pergolakan politik. Dengan gaya tulisan yang kuat dan emosional, Larung menjadi sebuah karya sastra yang layak untuk dinikmati oleh pembaca yang tertarik pada politik cinta dan kisah-kisah yang mampu menginspirasi. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.